warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak-bapak, saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas keterlambatannya. Mudah-mudahan insyaallah di lain kali tidak terulang lagi. Tapi kadang-kala kondisi pada waktu itu hanya terlambat. Ya. Insyaallah sedikit permasalahan yang berhubungan dengan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada dasarnya sebenarnya itu para ulama itu berbeda pandangan tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini, ya kan? Kemudian yang pasti bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal itu kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah selayaknya seseorang merayakan kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu pertanyaan. Kemudian asal usul perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak melaksanakan. Kalau seandainya Rasulullah melaksanakan, kita pun mengikuti. Para sahabat juga tidak melaksanakannya. Tabi'ut tabi'in tidak melaksanakannya. Munculnya perayaan Maulid Nabi itu setelah 400 tahun setelah kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang asal usulnya itu diadakan oleh orang batiniyah. Orang batiniyah itu adalah yang mendendam kebencian, kekafiran di dalam hatinya, menampakkan Islam. Dan mereka itulah yang ketawa-ketawa pada waktu itu para jamaah haji yang ada di Ka'bah dibasmi oleh mereka. Pada waktu itu kejadian berdarah, tumpah darah kaum muslimin. Jadi itu asal mulanya. Jadi mereka yang membikinnya. Jadi tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan tabi'ut tabi'in. Kalau seandainya kita mengetahui Qurun al-Mufaddalah tidak melakukan, kenapa kita harus melakukannya? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya merayakan Maulid Nabi itu sama dengan atau menyerupai dengan Kristen yang merayakan kelahiran Isa alaihissalam. Padahal kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha bil qaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai mereka termasuk dari golongan mereka. Itu sekilas tentang permasalahan perayaan Maulid Nabi. Jadi di dalam Islam itu perayaan itu hanya dua saja. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Ya, itu sudah dua. Tidak ada lagi hari raya kecuali hari raya mingguan juga ada tambahan, itu hari raya mingguan, itu hari Jumat karena berulang-ulang terus. Itu sekilas tentang masalah perayaan Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengikuti kebanyakan manusia. Kita lanjutkan yang berkenaan dengan kiat-kiat ikhlas. Dalam kiat-kiat ikhlas, kiat-kiat untuk bisa mengikhlaskan hati kita di dalam beramal soleh. Karena ikhlas ini merupakan pokok dalam agama, tiang dalam agama, syarat diterimanya amalan. Dan orang-orang Islam adalah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebinasaan. Maka kita berupaya untuk mencapai keikhlasan ini. Sudah kita jelaskan bahwasanya cara biar kita bisa ikhlas itu, pertama mengenal macam-macam riya, kedua mengenal keagungan Allah, ketiga mengenal apa yang Allah sediakan di hari akhirat dari kenikmatan dan siksaan, yang keempat khawatir bahwasanya dengan riya itu bisa menghapus amalan, yang kelima kita melihat sirah para sahabat, di mana mereka para sahabat dan para tabi'in sangat takut dengan riya. Nah, poin yang berikutnya, cara biar kita bisa ikhlas, al-firaru min dhammillah, nomor 6, halaman 36. Al-firaru min dhammillah.
lari dari celaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna min asbabir riya al-firaru min dzammin nas. Di antara sebab riya lari dari celaan manusia. Sifat manusia itu enggak mau dicela oleh manusia. Dalam rangka untuk agar tidak dicela manusia, akhirnya beramal karena manusia. Karena ingin dicintai oleh manusia, karena ingin diridhoi oleh manusia, karena ingin dianggap baik oleh manusia. Akan tetapi al-aqil, orang yang berakal, ya'lam anna al-firara min dzammillahi aula, bahwasanya lari dari celaan Allah itu lebih utama. Kenapa? Kenapa lebih utama? Kalau seandainya kita lari dari celaan manusia, apakah nanti kita tatkala beribadah terus ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang, apakah dengan sebab kita beramal karena manusia mendapatkan pahala dari manusia nanti? Enggak sama sekali. Oleh karena itu, lari dari celaan manusia, dari celaan Allah itu lebih utama. Bahkan yang perlu kita pahami, yang mesti kita khawatiri adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang berhak untuk kita takuti jikalau Anda itu jujur. Ya. Karena seorang hamba apabila takut kepada manusia, kemudian membuat biar manusia itu ridho dengan kemurkaan Allah, Allah akan memurkai dia. Dan manusia pun akan marah kepadanya. Sebenarnya seperti itu. Oleh karena itu, cara kiat untuk ikhlas itu al-firaru min dzamillah, lari dari celaan Allah, takut dari murka Allah. Gak usah takut dengan manusia. Yang ketujuh, cara atau kiat biar kita bisa ikhlas adalah ma'rifatu ma yafirru minhu asyaiton, mengenal apa yang membuat syaitan itu lari. Kenapa? Karena setan itu sumber riya, manba'u ar-riya, sumber riya. Wa aslul bala, pangkal musibah. Dan syaitan itu bisa lari dengan beberapa hal. Di antaranya azan. Kalau adzan setan lari. Qiraatul Quran, baca Quran, setan bisa membuat setan itu lari. Sujud tilawah, kalau lagi sedang baca Al-Quran ada tanda sujud tilawah, la yastakbirun, dan kita sujud, lari syaitan. Isti'adzah billah minhu, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, itu membuat lari syaitan. Wa tasmiyatu indal khuruji minal bait, baca bismillah tatkala keluar dari rumah, itu juga membuat syaitan lari. Wa dukhul fil masjid, masuk ke masjid, ma'al zikril masyru', disertai dengan membaca doa yang disyariatkan, zikir yang disyariatkan. Fi dzalik tatkala masuk masjid. Apa doanya? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaab. Ya. Allahumma ftah lana abwaab rahmatika bisa. Allahumma ftahli abwaab rahmatika bisa, ya kan? Tapi diawali dengan shalawat dulu. Ya. 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 Terus juga suka zikir sabah dan masa. Nah, zikir pagi dan sore juga itu mengusir syaitan. Tidak, dan mesti diajarkan anak-anak kita 2 minggu saja. Kalau kita talqinkan anak kita untuk membaca, biasa dulu awal pertama dengan membaca aja barengan. Nanti bisa hafal itu anak-anak. 2 minggu terus-terusan dibacain, kita yang memandoin dari ketika pagi, ayo kita sama-sama baca. Sorenya ayo kita sama-sama baca. Nanti itu lama-kelamaan bisa hafal. Awalnya dibaca tapi jadi hafal. Asbahna wa asbarnu lillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, dan seterusnya.
Kalau mau bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, terus kalau sore kalau bika amsayna, seperti itu. Ini ada bukunya Hisnul Muslim yang kecil, itu pegangan yang harus dipegang. Itu bisa membuat setan itu jadi lari dari kita. Wa adbarus sholat, dan doa di penghujung sholat, ya kan, setelah sholat astagfirullah yang sesuai dengan sunnah. Wa jami'ul adkar al-masyru'ah, dan semua zikir-zikir yang disyariatkan. Itu Hisnul Muslim bisa, atau doa dan wirid Ustaz Yazid juga gitu. Itu jadikan bisa dibaca selalu gitu. Itu salah satu hal yang membuat setan itu menjadi lari. Jadi mengenal apa yang membuat syaitan itu lari. Kemudian kemarin kan ada pertanyaan tuh tentang syaitan dan iblis. Perbedaannya. Iblis dan syaitan. Bisa dikatakan bahwasanya iblis itu adalah syaitan. Jadi seperti begini, perlu kita pahami dulu yang dimaksud dengan syaitan. Syaitan itu adalah dari syatona. Syatona. Jadi setiap yang menentang dari manusia dan jin atau apa saja itu namanya syaitan. Sampai ular juga dikatakan syaitan. Gitu. Kalau dari sisi bahasa gitu ya. Jadi dinamai syaitan itu karena jauhnya dari kebaikan. Itulah yang dimaksud dengan syaitan. Jadi karena terkutuk, terlaknat, namanya jauh dari kebaikan, itulah yang dimaksud dengan syaitan. Jadi bisa dinamai syaitan juga adalah dan dinamakan syaitan itu atau bisa dikatakan secara umum setan itu adalah iblis. Karena iblis itu adalah jauh dari rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis secara bahasa itu adalah yang putus asa, yang terkutuk juga. Seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim huwa la'an wa tard. Terlaknat dan terusir. Jadi syaitan itu rajiman, termasuk iblis. Karena iblis artinya itu yang jauh, yang putus asa, yang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an itu ada 70 nama yang menyebutkan tentang lapat-lapat yang berbeda yang berkenaan dengan syaitan. Kadang-kadang dinamai syaitan, kadang-kadang waswas, ada khannas, adu, fatin, muzil. Tuh fatin yang penyanyi pakai kerudung. Muzil, ya kan? Kok ya, tahu Ustaz? Iya tahu. Al-Khayat, Al-Khadi, Al-Kadhib, Al-Kuffar, Al-Khattar. Banyak sampai 70 nama. Itu nama tentang syaitan juga. Jadi intinya iblis itu di antara nama syaitan yang sama artinya itu terkutuk, jauh, terlaknat. Nah gitu. Ada juga yang ada lapan iblis dalam Al-Qur'an itu secara individu ada 11 tempat. Kalau syaitan ada dalam 18 tempat. Begitu dalam Al-Qur'an. Jadi kemudian kalau hubungannya syaitan dengan jin bagaimana? Sekarang pertanyaan jadi udah dijawab tuh. Ya, secara umum syaitan itu namanya iblis, bisa dinamakan dengan iblis. Penamaan yang jelek dari syaitan itu bisa iblis, bisa waswas, bisa khannas, ya kan? Jadi intinya yang terlaknat, yang terkutuk, yang jauh dari kebaikan itu syaitan. Nah, hubungannya syaitan dengan jin, syaitan bersama malaikat itu beribadah kepada Allah. Lalu tatkala diperintahkan untuk bersujud, syaitan itu ya, mereka tidak mau bersujud. Jadi syaitan itu bukan dari bangsa malaikat, akan tetapi syaitan itu dari bangsa jin. Itu secara sahih, pandangan yang benar. Jadi
asal syaitan itu dari bangsa jin. Makanya syaitan itu makhlukuna min nar, diciptakan dari api. Kemudian syaitan itu bisa berbentuk seperti bentuk manusia, ular, hewan. Banyak. Yang jelas untuk menjawab sedikit permasalahan yang berkenaan kemarin. Jadi kita yang hubungannya sekarang ini tentang masalah riya. Jadi untuk bisa lari dari riya itu mengenal apa yang membuat lari syaitan. Kemudian yang kedelapan, agar kita bisa terhindar dari riya atau kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, al-iktsaru min a'malil khair wal ibadat ghair al-musyahadah. Memperbanyak amalan-amalan baik dan ibadat yang tidak dilihat, yang tidak kelihatan, atau menyembunyikan amalan ibadah atau yang tersembunyi, ibadah-ibadah yang tersembunyi yang tidak nampak, qiyamul lail seperti sholat malam, wasodaqatus sir seperti sedekah yang disembunyikan. Kita menginfakkan ya, tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanan, yang menunjukkan tidak betul-betul dia sembunyikan, karena sedekah yang disembunyikan itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Jadi asal sedekah itu adalah dirahasiakan, tapi bisa jadi dengan ditampakkan juga utama. Jadi asal keutamaan sedekah itu dirahasiakan, tapi bisa jadi tatkala kita bersedekah dengan terang-terangan dalam rangka untuk ikuti yang lain, itu lebih utama daripada yang dirahasiakan. Tapi asal pada intinya yang utama itu adalah dirahasiakan. Tapi bisa jadi yang terang-terangan lebih utama daripada yang rahasia, bila mana kita maksudnya untuk diikuti oleh yang lain. Cukup ya, bukan karena riya. Wal buka khaliyan min khasyatillah. Kemudian menangis di tengah keheningan malam ketika sendirian dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga perlu diperbanyak. Ini membuat kita bisa menjadi ikhlas, memperbanyak amalan-amalan yang tersembunyi, seperti menangis di tengah keheningan malam ketika sendirian karena rasa takut kepada Allah. Kemudian salatun nawafil, salat sunnah, wa du'a lil ikhwah fillah bi dhahril ghaib, mendoakan saudara-saudara jalan Allah sedangkan saudara Anda tidak mengetahui sedang didoakan. Itu juga menumbuhkan keikhlasan, kiat untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Jadi tatkala kita memperbanyak amalan kebaikan yang tidak diketahui oleh orang lain, itu kiat biar kita menjadi orang yang bisa mengikhlaskan hati kita di dalam beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertakwa, yang bersih, yang khafi, yang menyembunyikan amalan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbul 'abda taqi an-naqi al-khafi. Allah mencintai hamba yang bertakwa, bersih dan menyembunyikan. Itu yang ke-8. Memperbanyak amalan-amalan yang baik dan ibadah yang disembunyikan. Yang ke-9, adamul iktiras bidzammin nas wa madhim. Tidak merubah di dalam diri tatkala dicela manusia atau dipuji manusia. Mau dipuji manusia, dicela manusia, biasa-biasa aja. Tenang. Kenapa? Karena tidak akan memudaratkan dan tidak juga memberikan manfaat. Dipuji oleh manusia, dicela manusia, tidak ada mudaratnya, tidak memberikan manfaat juga. Bahkan yang ada adalah wajib untuk takut dari celaan Allah dan bergembira karena karunia Allah berdasarkan firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah olehmu dengan karunia Allah dan rahmat Allah, maka hendaklah kalian bergembira. Maka dengan sebab itu maka hendaklah kalian bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, emas dan perak. Dalam tafsir
bahwasanya emas dan perak lebih baik daripada emas perak yang dikumpulkan. Jadi rahmat Allah seperti bisa baca Al-Quran, bisa menuntut ilmu, ya kan? Bisa ibadah, itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab kita berislam, dengan sebab kita bisa baca Al-Quran, dengan sebab kita bisa menuntut ilmu, hal itu lebih baik. Dan hendaklah Anda itu bergembira dengan hal itu. Itu lebih baik dari apa yang sedang mereka kumpulkan. Begitu. Jadi tatkala kita ingin dipuji oleh orang, dan semua orang itu sifatnya itu ingin dicintai dan disanjung, maka hendaklah kita menghilangkan atau zuhud dengan dua sifat tadi, cinta sanjungan dan cinta pujian, sebagaimana zuhudnya yang menginginkan dunia daripada akhirat. Orang yang rindu kepada dunia itu kurang memperhatikan akhirat, kan? Nah, seperti itu. Artinya kita hilangkanlah cinta pujian itu. Hilangkan, usahakan untuk dihilangkan cinta sanjungan itu. Sebagaimana zuhudnya yang merindukan dunia kepada akhirat. Seperti itu. Kalau Anda bisa melakukan hal itu, mudah untuk ikhlas. Jadi kalau Anda bisa melakukan itu, mudah untuk ikhlas. Teori seperti itu. Tapi memang kan susah banget memang ikhlas itu. Bukan kita saja, para ulama zaman dahulu juga susah, sulit, dan mereka mengatakan ma'alatu syai'an asyaddu alayya min nizar. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk diobati daripada niatku. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan begitu. Banyak lagi ulama-ulama yang lain. Tapi kita berupaya untuk ikhlas. Makanya kalau ada ibadah yang kita lakukan ikhlas sesaat aja sudah menyelamatkan. Harus dilatih. Harus dilatih. Harus dilatih. Ada saja yang, karena itulah sebab diterimanya amalan, ya. Sebab diterimanya amalan. Jadi untuk mempermudah zuhud, ya, di dalam cinta pujian dan sanjungan, hendaklah meyakini bahwasanya tidak ada seorang pun yang memberikan manfaat, ya, kecuali Allah saja. Itu diantaranya. Dan ini membutuhkan kesabaran dan keyakinan untuk bisa ikhlas itu. Jadi membutuhkan kesabaran dan keyakinan. Kalau kita bisa sabar dan bisa yakin, insya Allah kita akan mendapatkan keikhlasan juga dengan kesabaran. Yang ke-10, tadak mengingat kematian dan pendek angan-angan. Tadakurul mauti wa qasrul amali, mengingat kematian dan pendek angan-angan. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan mati. Dalam ayat yang lain, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kamu tidak tahu apa yang akan diusahakan, dikerjakan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan Anda tidak mengetahui di bumi manakah Anda mati, gitu kan? Jadi mengingat mati, aksiru min dzikri hadimi allada, perbanyaklah untuk mengingat yang menghilangkan kelezatan, yakni al-maut. Seperti itu. Kemudian yang ke-11, al-khaufu min su'il khatimah. Kiat yang ke-11, takut dari mati su'ul khatimah. Maka selayaknya bagi seorang hamba untuk takut. Amalan-amalan ria itu sebagai penutup amalannya. Khawatir, harus khawatir. Amalan-amalan ria itu penutup amalannya. Karena seorang itu akan dibangunkan sesuai dengan apa yang dia mati pada waktu itu. Sedang apa dia mati? Apakah matinya itu ketika sedang beramal karena manusia atau bukan, kan gitu. Maka dengan sebab itu rugi sekali, ya, rugi sekali. Dan sebaik-baik amalan itu penutupnya. Usahakan kita penutupnya
dalam keadaan ikhlas. Dan kita tamatin sekarang. Jam berapa? Oh, jam berapa ini? Jam setengah 11. Iya, insya Allah tamat ya sekarang ya. Inti-intinya aja lah. Yang ke-12, musahabatu ahlul ikhlas wa taqwa. Kakek tulisan baru sebentar. Baru sebentar. Ini jam yang ngaco. Iya. Menemani orang ikhlas dan takwa. Nah, itu. Kalau kita bisa berteman dengan orang-orang ikhlas, akan memberikan pengaruh juga kepada diri kita. Menjadi hamba Allah yang ikhlas. Kiat yang ke-13, ad-doa wal iltiza ila Allah, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang perlu Anda baca apa? Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu sering Anda baca, sering antum baca. Ini bisa membuat kiat seseorang bisa menjadi ikhlas. Ke-14, seorang hamba mencintai untuk mengingat Allah. Selalu mencintai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, tidak rakus dengan apa yang ada di tangan manusia. Nah ini, tidak rakus dengan apa yang ada di tangan manusia. Kenapa? Karena ikhlas tidak akan berkumpul dalam hati kecintaan, pujian dan sanjungan, dan rakus dengan apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di tangan manusia, kecuali sebagaimana berkumpulnya air dan api. Tidak akan mungkin berkumpul api dan air. Tidak akan berkumpul ikhlas dan cinta pujian dan rakus dengan apa yang ada di tangan manusia, sebagaimana tidak akan mungkin berkumpul antara air dan minyak. Betul nggak? Nah, oleh karena itu caranya itu sembelih tuh rakus dengan apa yang ada di tangan manusia, disembelih dengan pisau keputusasaan dengan apa yang ada di tangan manusia. Dan untuk mempermudahnya, kita mengetahui secara yakin bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang diharapkan kecuali pembendarahannya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki pembendarahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dan siapapun tidak akan bisa memberikan apapun. Jadi putus harapan kita kepada manusia. Jangan rakus dengan apa yang ada di tangan manusia. Tatkala beramal, jangan karena ingin diridhoi oleh manusia, tapi rakuslah dengan apa yang ada di tangan Allah, karena Allah lah yang akan memberi. Manusia itu tidak akan memberi apapun, karena apa yang ada di manusia itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala pembendaharaannya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memutuskan hubungan kerakusan dengan menyembelih oleh pisau keputusasaan dengan apa yang diinginkan di tangan manusia. Itu caranya. Insya Allah akan memudahkan keikhlasan. Tidak akan rakus dengan apa yang ada di tangan manusia. Yang 16, yang terakhir, ma'rifatu samaratil ikhlas wa fawaidihi, mengenal buah-buah keikhlasan dan faidah-faidahnya. Banyak sekali. Banyak sekali buahnya. Takkan seorang mengenal buah-buah keikhlasan dan faidahnya, di antaranya sebab kemenangan umat, keselamatan dari siksa Allah, diangkatnya kedudukannya di dunia dan di akhirat, keselamatan dari kesesatan di dunia, mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan penduduk langit dan bumi, kemudian terkenal baik, wangi itu di dunia maupun di akhirat, akan dimudahkan dari kesulitan dunia dan akhirat, akan mendapatkan ketenangan dan mendapatkan taufik, akan mudah untuk melakukan suatu perkara yang sulit,
akan ada hiasan iman di dalam hati, dikabulkan doa, mendapatkan kenikmatan di kuburan, dan yang lainnya. Dengan mengetahui dan mengenal buah-buah keikhlasan akan kiat, salah satu kiat yang membuat kita pun bisa beramal ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, itu alhamdulillah selesai permasalahan yang berhubungan dengan ikhlas, walaupun masih panjang. Dan kalau seandainya ada WhatsApp saya akan kirim yang berkenaan dengan masalah ikhlas setiap hari. Jadi ada kajian 5 menit dalam sehari tentang masalah ikhlasnya hati, jalan keselamatan. Bagi yang punya WhatsApp, dikirimkan aja. Nanti insya Allah akan dibikin grup. Terus nanti saya kirim ceramah suara yang berkenaan dengan ikhlasnya hati, jalan keselamatan. Bagi yang punya WhatsApp, ada yang sudah bergabung, ada yang punya WhatsApp sudah, ya kan? Tapi bagi yang belum bergabung, dicatat aja, nanti saya akan masukkan atau bikin grup lagi karena udah penuh. Ya, nomornya. Ya. Yang penting HP-nya HP apa gitu. Ya. HP-nya yang harus ada WhatsApp ya. Jangan Kalau nggak ada WhatsApp-nya sulit. Nggak bisa. Tapi harus yang bagus. Ini nggak bagus ini ya. Tapi alhamdulillah. Ya, 300 sudah bisa. 300. 300 itu yang saya bisa. Iya. Bukan yang bagus, yang jelas mah ada programnya. Nggak mesti bagus-bagus. Android. Yang ada programnya, tanya kepada yang sudah bisa. Ya silakan, ada pertanyaan? Ya Pak, nanya Pak. Ya 10 menit setelah itu kami. Ya 10 menit. Ya silakan. Kalau terpaksa mengadakan maulid Nabi, hukumnya haram atau makruh? Haram. Terpaksa. Nggak ada terpaksa. Dalam apa itu? Dalam Contohnya gimana Pak? dalam maksiat nggak ada terpaksa. Kalau kedua wajib katanya. Iya betul. Oh gitu. Iya wajib. Contohnya yang terpaksa itu gimana? Maksudnya terpaksa yang sudah melakukan seperti itu. Oh. Ya. Kalau yang dulu biarlah